Oke, saya rekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya di sini akan melakukan pengimbasan AKM. Jadi saya akan mulai saja ya. Asesmen nasional atau AN. AN memiliki tujuan mempercepat perbaikan mutu pendidikan. Kemudian AN juga tidak lagi mengevaluasi capaian siswa secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Adapun manfaat AN, yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Yang ketiga, dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Lalu pelaksanaan AN sendiri itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada asesmen kriteria minimum, kemudian ada survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. AKM atau asesmen kriteria minimum itu dibagi lagi menjadi 2. Jadi pelaksanaannya itu kira-kira ada 2 hari. Yang pertama, tes literasi dilaksanakan pada hari pertama dengan waktu 75 menit. Dan tes pada hari kedua itu adalah tes numerasi dengan waktu sama 75 menit. Sedangkan survei karakter, yang pertama beriman bertakwa, 2 kebinekaan, yang ketiga kemandirian, yang keempat gotong royong, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreativitas. Disebut juga profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan survei karakter ini dilaksanakan di hari pertama dengan waktu sekitar 20 menit. Lalu ada survei lingkungan belajar. Kegiatan ini dikerjakan oleh guru dan murid untuk mengumpulkan informasi mengenai input, proses, dan lingkungan belajar untuk mengetahui kualitas proses belajar mengajar serta suasana yang menunjang pembelajaran di sekolah. Adapun perbandingan AN dan UN, di sini terdapat tabel perbandingan AN dan UN berdasarkan kriteria pembandingnya. Kalau dilihat dari tujuan pelaksanaannya, AN itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Lalu, sedangkan ujian nasional, tujuan pelaksanaannya itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian, jenjang penilaian AN sendiri yang dinilai adalah siswa SD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk UN, jenjang penilaiannya yaitu diikuti oleh siswa SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Sedangkan level siswa untuk AN sendiri diikuti oleh siswa kelas 5, 8, dan 11. Untuk UN, level siswanya diikuti oleh tingkat akhir pada tiap jenjang. Untuk subjek siswanya, AN itu survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Sedangkan subjek siswa untuk UN, yaitu sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soal. Untuk AN sendiri, model soalnya adalah PG, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan model soal untuk UN itu pilihan ganda dan isian singkat. Lalu AN sasaran penilaiannya itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk UN yaitu sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk AN sendiri metode penilaiannya berupa MSAT, sedangkan untuk UN metode penilaiannya adalah CBT dan PBT. AKM dibagi menjadi 2, yaitu tesnya berupa literasi membaca dan numerasi. Untuk kontennya sendiri, literasi membaca terdiri dari teks informasi dan sastra, sedangkan numerasi itu aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Untuk
proses kognitifnya, literasi membaca itu menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Sedangkan untuk numerasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lalu untuk konteksnya, literasi membaca yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik, sedangkan numerasi itu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Jadi sama ya untuk konteksnya. Berikut ada contoh soal literasi. Soal ini dalam bentuk pilihan ganda, bentuknya adalah pilihan ganda, maka akan ditampilkan teks bacaan, dan berikutnya akan ada soal dan pilihan ganda seperti biasa ya. Lalu ada contoh soal numerasi. Di sini soal numerasi dalam bentuk pilihan ganda kompleks. Apa bedanya dengan pilihan ganda? Untuk pilihan ganda kompleks sendiri dapat dilihat dari pilihannya. Di situ terdapat pilihannya adalah benar salah. Ada pernyataan lalu ada pilihan benar salah. Untuk di sini soalnya sendiri diambil dari masalah kehidupan sehari-hari. Di situ 6 kotak materi berisi hadiah uang 10.000, 20.000, 25.000, 50.000 seperti itu. Jadi soalnya itu diambil dari kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti pelatihan AKM, teman-teman akan mengikuti 2 tahap, yaitu tahap pertama berupa BIMTEK. BIMTEK ini biasanya dilakukan sekitaran 1 minggu. Pesertanya adalah guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru, kepala sekolah, SDLB, SMPLB, dan SMALB, dan juga PKBM sederajat. Lalu untuk tahap kedua pengimbasan itu dapat dilakukan setelah mengikuti tahap 1 BIMTEK. Pesertanya masih sama seperti yang tadi, hanya saja syaratnya harus telah mengikuti tahap 1 dengan nilai minimal 70 dan dilakukan di satuan pendidikan peserta. Nah, ini adalah langkah-langkah jika teman-teman ingin mengikuti AKM, BIMTEK AKM. Teman-teman tinggal cari saja di Google, di kotak pencarian ketik guru belajar, dan akan muncul gurubelajar.kemendikbud.go.id. Di situ teman-teman dapat mengkliknya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Oh ya teman-teman, dan pastikan teman-teman harus sudah mempunyai nomor UKG ya. Jadi di situ menggunakan nomor UKG @guruku.id dan kemudian masukkan passwordnya. Setelah masuk, teman-teman akan memilih asesmen kompetensi minimum. Setelah memilih, ini adalah jadwalnya, dan ini jika telah mendaftar, teman-teman harus menyelesaikan hingga 100%. Jika tidak 100%, maka teman-teman itu dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat mengikuti pengimbasan. Baik, seperti ini pengimbasan itu tadi dapat dilakukan setelah BIMTEK dengan nilai minimal 70 dan dilaksanakan di satuan pendidikan. Demikian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.